Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya. Perkenalkan, saya Rizky Dora Gustian dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 49 KKNDR IAIN Curup. Dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL, Bapak Hadi Suhermanto MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai protokol kesehatan di sekolah selama pandemi COVID. Bersumber dari detik.com, protokol kesehatan di sekolah saat era new normal telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Protokol kesehatan di sekolah merupakan aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 yang diakibatkan oleh coronavirus di area pendidikan. Dalam buku saku panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh Kemendikbud, Kemenkes, dan Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru atau new normal. Protokol kesehatan di sekolah untuk panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker. Setiap sekolah yang sudah membuka proses pembelajaran di sekolah wajib mempersiapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Yang kedua, cek suhu. Setiap orang yang memasuki sekolah juga akan dicek suhunya dengan menggunakan termogun sesuai aturan protokol kesehatan. Peserta didik dan tenaga pengajar haruslah dalam kondisi sehat. Yang ketiga, jaga jarak di kelas. Hal ini dibagi menjadi dua pola, yaitu pada masa transisi dan new normal. Pada masa transisi, pendidikan dasar dan menengah haruslah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. PAUD jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sedangkan pada era new normal, pendidikan dasar dan menengah haruslah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. PAUD jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik. Yang keempat, waktu kegiatan belajar dibagi menjadi dua pola. Pada masa transisi, SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat 20 Juli 2020, SD, MI, dan SLB paling cepat September 2020, PAUD paling cepat November 2020. Pada era new normal, SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat September 2020, SD, MI, dan SLB paling cepat November 2020, sedangkan PAUD paling cepat Januari 2021. Yang kelima, kantin. Pada masa transisi tidak diperbolehkan, sedangkan pada masa new normal boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Pada masa transisi tidak diperbolehkan, sedangkan pada era new normal diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dilakukan oleh orang banyak secara bergantian dalam waktu singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan volleyball. Yang ketujuh, yaitu kegiatan di luar KBM, dibagi menjadi dua pola. Pada masa transisi, tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain KBM, contohnya orang tua menunggu siswa di luar sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Sedangkan pada era new normal diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah. Itulah beberapa poin mengenai protokol kesehatan di sekolah yang perlu dilakukan oleh para siswa, guru, maupun semua warga yang berada di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan.